Good morning semua anak-anak sekolah minggu yang ada di HKBP Resort Langkat Hulu dan semua anak-anak kesayangan Inang. Jadi sekarang kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi ada yang masih tidur ya, ayo bangun. Kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Let's go. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu pertama, Marta Tabua. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan titah keempat, sama-sama kita mengucapkannya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa dan mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
anak Tuhan. Tapi terkadang iblis menggoda kita untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu sekarang kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita, minta ampun kepada Tuhan. Lipat tangan semuanya, kita berdoa dibimbing inang pendeta. Ya Tuhan Allah yang maha baik, dalam perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu sering melakukan dosa dan kejahatan, berbohong, nakal, sombong, dan juga tidak taat pada orang tua. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami. Oleh karena itu kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayat 18a. 1 Tawarik pasal 22 ayat 18a. Beginilah bunyi. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Ingat ulang. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Demikianlah ayat hafalan untuk kita hafal di minggu depan. Inang tetap harus berharap kita semua dapat untuk menghafalkannya dan bersedia mengirimkan kepada Inang. Oleh karena itu kita kembali berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sekarang waktunya kita kembali berdiri mengaku iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu dikepak-kepakkan tangannya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Inang akan bacakan untuk kita semua. Yang bisa buka Alkitab, mari kita buka Alkitab kita, Daniel pasal yang ketiga ayat 24 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Sudah ready untuk mendengarkan cerita Tuhan? Ini dia 3 sahabat dalam cerita Alkitab kita tadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah 3 anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Bahkan mereka ini rajin makan sayur loh. Mereka bekerja di wilayah Babel. Pada saat itu rajanya bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar ini penyembah dewa-dewa. Lalu dia bangun patung berhala. Mereka memaksa semua pegawainya untuk menyembah patung berhala tadi. Mereka bertiga ini tidak mau. Mereka bilang, kami hanya takut pada Tuhan Allah. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka? Katanya mereka ini akan dilemparkan ke dalam api. Wih, ayo kita lihat, apinya sangat besar. Lihat, mereka sudah dimasukkan ke dalam api. Apinya sangat panas, bahkan katanya 7 kali lebih panas dari biasanya. Wah, apa yang akan terjadi dengan mereka bertiga ya? Apakah mereka akan hangus terbakar? Lihat, ada 4 orang di dalam. Padahal kan yang dilemparkan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa yang satu lagi? Nebukadnezar terkejut melihatnya. Dan yang lebih ajaibnya lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Siapa yang keempat itu ya? Ternyata itu adalah Tuhan Allah yang berjalan bersama mereka, yang selalu melindungi mereka bertiga sehingga mereka selamat dari
api yang menyala-nyala tadi. Nah, kita tadi sudah dengarkan kan ceritanya? Apa yang bisa kita ambil pesan dari cerita tadi? Yaitu bahwa Allah berada di tengah-tengah orang percaya, mau dimanapun, mau di rumah, mau di sekolah, mau di jalan. Bahkan Allah ada di dalam api tadi untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berarti Allah ada di tengah-tengah kita untuk menolong dan melindungi kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Percaya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau mengkhianati Tuhan. Mereka setia, mereka tetap berjalan dalam jalan Tuhan walaupun banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, kalau begitu, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa Tuhan tidak ada. Tapi ingatlah, dalam setiap masalah kita akan ada sahabat, akan ada teman-teman yang selalu menolong kita bergandengan tangan. Oleh karena itu, tetap setia dan tetap berlindung pada Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Seperti cerita Alkitab tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi pemenang karena mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan pasti akan menjadi pemenang kalau kita tinggal, kalau kita diam di dalam Yesus. Sebagai bentuk kemenangan kita, mari kita bernyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sama-sama kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Selamat hari Minggu Eksaudi bagi kita semua. Sampai jumpa di Minggu Pentakosta 31 Mei. Dadah.